Saya bersyukur hari ini bisa menyapa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, semua karya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau Tuhan terus setia, berbicara kepada kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami sama-sama pelajari hari ini boleh menolong kami untuk semakin kenal Tuhan dan menolong kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 15. Saya akan membaca ayat yang ke-9 saja, lalu nanti sepanjang beberapa ayat itu akan saya uraikan di dalam perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Artinya bahwa dalam kebersamaan kita saling membantu baik dalam hal kecil maupun besar, sehingga beban hidup itu tidak ditanggung sendirian. Bapak Ibu Saudara, prinsip peribahasa ini ternyata sejalan dengan yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus, bahwa kasih yang sejati itu tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dengan kerelaan hati untuk berbagi dengan sesama. Ketika yang berkelimpahan itu mau menolong yang berkekurangan, maka ada keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang terlalu berlebih dan tidak ada yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus 8 yang hari ini kita renungkan, Paulus sedang mengajak jemaat di Korintus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih bagi saudara-saudara seiman di Yerusalem yang sedang menderita kekurangan. Tetapi tentu saja Paulus tidak ingin mereka memberi karena terpaksa, melainkan karena kasih yang tulus. 3 hal Bapak Ibu Saudara yang saya dapati dari bagian firman Tuhan ini, yaitu bahwa kasih itu diuji dalam tindakan. Kita boleh lihat itu di ayat 8 sampai 9. Paulus menegaskan bahwa pemberian itu adalah ujian kasih. Ukuran kasih sejati itu bukan hanya sebatas kata-kata yang rajin kita ucapkan kepada sesama, melainkan tindakan nyata. Bukankah Kristus sendiri itu telah menjadi teladan utama? Ia yang kaya rela menjadi miskin demi kita, supaya kita yang miskin diperkaya olehnya. Bapak Ibu Saudara, kasih yang sejati itu selalu mendorong pengorbanan. Lalu kemudian ketika kita berbagi, kerelaan itu lebih penting daripada jumlah. Kita boleh melihat itu di ayat 10 sampai 12. Paulus menekankan bahwa Tuhan itu tidak menuntut di luar kemampuan kita. Memberi itu bukan soal besar atau kecil jumlahnya, melainkan kerelaan hati kita. Jika ada kerelaan hati, maka pemberian kita itu tentu akan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, setiap orang itu bisa berperan, entah banyak ataupun sedikit, asalkan dengan hati yang rela. Bapak Ibu Saudara, 2 hal ini dimaksudkan supaya ada keseimbangan dalam tubuh Kristus. Di ayat 13 sampai dengan 15. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari pemberian kita itu bukan untuk memberatkan sebagian orang dan meringankan yang lain, melainkan untuk menciptakan keseimbangan. Saat kita berkelimpahan, kita dipanggil untuk menolong mereka yang berkekurangan. Kelak, ketika kita berkekurangan, mungkin saja orang lain yang akan menolong kita. Inilah wujud dari persekutuan kasih, Bapak Ibu Saudara. Kita saling melengkapi, kita saling memperhatikan, kita saling menunjukkan kepedulian dengan tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus yang rela mengosongkan diri dan mati di kayu salib demi keselamatan kita, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk rela berbagi. Karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih Kristus yang nyata. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
Sehingga melalui kerelaan kita dalam memberi dan memperhatikan sesama kita, tubuh Kristus ini dipelihara dalam keseimbangan dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan Kristus buat kami. Engkau yang kaya rela menjadi miskin demi keselamatan kami. Dan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itulah kami juga dimungkinkan untuk bisa menunjukkan kepedulian, kasih kami, perhatian kami terhadap sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah kecukupan yang Tuhan beri, kami juga dibukakan hati kami untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk peduli dengan sesama kami yang membutuhkan, terutama saudara-saudara seiman kami. Sehingga kami rindu ya Tuhan, supaya melalui komunitas kami ada keseimbangan, tidak ada yang terlalu berlebih dan tidak ada yang kekurangan. Tuhan berikanlah kami kepekaan untuk melihat kebutuhan itu dalam hidup sesama kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.